panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum mulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, mainan, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada Papa Mama jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak. Shalom Tini. Kak, ibadahnya sudah mulai belum? Iya, kita udah mau mulai nih Tini sama Tommy, udah siap belum? Sudah Kak. Aku sudah siap loh Kak. Untuk Bener? beribadah. Ha-ha. Aku sudah mandi. Wow. Aku pakai baju yang rapi. Cantik nggak Kak? Cantik banget ini pitanya. Udah Aku keren. juga sudah bawa Alkitab loh Kak. Wow, bagus. Udah harum, kakak udah cium. Jadi kita mulai ya. Oke Kak. Oke. Nah adik-adik ada 3 buah peraturan buat adik-adik semua yang di rumah. Yang pertama adik-adik harus duduk di tempat masing-masing. Tidak kemana-mana ya. Yang kedua adik-adik harus semangat dalam memuji Tuhan. Yang ketiga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke ingat semua ya. Shalom adik-adik di seluruh Indonesia. Shalom. Kita akan mulai ibadah Kingdom Kids hari ini. Sebelumnya kakak mau ucapkan selamat Hari Anak Nasional buat kalian semua, buat semua anak-anak Nusantara. Kingdom Kids, Yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids. Yes, I am. Oke, kita mau nyanyikan lagu Kingdom Kids. Udah pada tahu kan semuanya? Yuk nyanyi sama-sama sama Kak Yanti, Kak Menda, Dan Kak Eka. ada Kakak Peter juga di sini. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku anak melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Amin. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. I. Kingdom Kids. Yes, I am. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita akan berdoa. Mari adik-adik dimanapun Anda berada, adik-adik berada, kita mau satukan hati kita mau panjatkan permohonan kita kepada Tuhan.
Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami akan mulai ibadah online. Kiranya Tuhan menolong setiap adik-adik dimanapun berada. Biar pertolongan Tuhan, kasih Tuhan melimpah bagi kami. Kami mau mulai ibadah dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Adik-adik, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan buat kita. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan. Kita mau sama-sama katakan amin. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Sama-sama katakan thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan I am here. I am here because of your grace. Because of your grace. I am here. I am here because of your love, Lord Jesus. Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih oleh anugerah-Mu aku hidup sekarang. Ku puji nama-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih oleh anugerah-Mu aku hidup sekarang. Ku puji nama-Mu selamanya. Ku puji nama-Mu selamanya. Ku puji nama-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, Allahku, buat anugerah-Mu Tuhan. Aku bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Selama-lamanya ku puji Kau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita mau menari bersama-sama. Kakak-kakak siap untuk menari? Siap. Ayo, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Iya. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Kita akan melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Bagus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ayo yang di rumah melompat. Ku kan melompat, melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat, lompat, lompat, lompat. Tidak hanya melompat adik-adik, kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, kita masih mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Tidak hanya melompat ya adik-adik. Iya, mari bertepuk tangan. Yang tahu gerakannya boleh ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Maju, maju, maju. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dimanapun adik-adik berada tetap bersuka cita dan kita siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik dimanapun berada kita siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian bagi Dia, mukjizat itu nyata. Kuasa Tuhan nyata bagi kita. Amin. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan sekali lagi. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Mukjizat-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Kami sembah Kau Yesus yang ajaib. Terima kasih. Kami anak-Mu, datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Halo, apa kabarnya? Luar biasa kan pasti. Tadi sudah nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Sekarang adik-adik Kingdom Kids di seluruh mana aja ya. Apa kayak ada yang di jauh-jauh ya. Hari ini kita ketemu ya. Sebelumnya kenalin dulu nih. Ini Kak Yosafat. Kak Yosafat ini tinggal di Bali. Ada yang pernah tinggal di Bali? Ada yang pernah jalan-jalan ke Bali bukan tinggal ya? Jalan-jalan ya. Oh pasti ada mereka. Seneng kan? Bagus kan Pulau Bali? Nah silahkan datang lagi habis corona ini ya. Nah ya bukan promo tapi ayo datang semuanya. Nanti bisa ketemu sama Kak Yosafat. Nah hari ini Kak Yosafat mau ingetin. Minggu lalu kita sudah dengerin cerita firman Tuhan apa? Ayo ada yang masih ingat gak? Oh iya ada yang masih ingat itu ternyata. Tuhan memberikan kuasa sama siapa? Sama murid-muridnya. Bener kan?
Iya, Tuhan memberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Kalau ada roh-roh jahat yang ganggu, usir dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita tuh gak perlu takut, gak perlu khawatir. Setiap kita dikasih namanya kuasa. Jadi Tuhan mau pakai kuasa itu. Di ayat hafalan minggu lalu kan dikatakan Kisah 1 ayat 8. Ayo, siapa masih ingat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bunyinya apa yo? Masih ingat gak? Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus itu turun atas kamu. Nah, jadi hari ini Roh Kudus itu juga turun atas kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Nah, Roh Kudus mau kalian bukan cuma tinggal diam aja, tapi pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan itu. Ya, untuk apa? Untuk kita mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Ada kadang kala, aduh takut Kak. Nah, pakai kuasanya, jangan, nggak boleh takut. Kita ini punya kuasa, jadi nggak perlu takut lagi. Ya, nggak perlu takut. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kalian sehingga kuasa Tuhan itu sempurna. Kayak pujian tadi katakan, kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu sempurna buat hidup kita semuanya. Nah, hari ini kita lanjutin lagi pelajarannya. Kalau minggu lalu tentang kuasa yang luar biasa. Nah, sekarang kuasanya ini kita pakai. Kita harus pakai, jangan cuman udah dapat kuasa dari Tuhan dipakai diem aja. Takut Kak, takut. Ada orang gila Kak, takut. Ngapain? Orang gilanya kan juga gak kejar, gak peluk kan? Ngapain takut? Nah, gak perlu takut. Kalau kamu misalnya ada yang takut gelap, gak perlu takut. Kita harus berdoa. Kita harus punya iman. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kalian. Tuhan itu ada tinggal di dalam hati kalian. Nah, kenapa Tuhan mau tinggal dalam hati kalian? Ya itu tadi, supaya membuat kalian tidak takut, tidak khawatir. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Ya, ingat itu baik-baik. Nah, hari ini kadangkala, siapa di sini Kak Yusuf mau tanya dulu nih, Kak Yusuf mau tanya. Siapa yang pernah merasa gagal? Siapa yang pernah merasa takut? Siapa yang pernah, aduh Kak, aku sudah doa lama sekali minta. Misalnya, aku minta sama Tuhan, aku pengen sepeda baru Tuhan. Supaya aku bisa naik sepeda olahraga, biar aku bisa jadi kurus. Wah, siapa di situ? Ada? Oh ada juga, angkat tangan. Nah, tapi doaku belum dijawab-jawab Kak sama Tuhan. Gak boleh berkecil hati. Kita harus punya iman, kita harus punya percaya bahwa waktu kita berdoa kita terima. Kita terima dari Tuhan. Tapi ingat, kadangkala kita udah berdoa ini, tapi kok Tuhan belum jawab-jawab, kenapa? Kadangkala kita ini salah berdoa. Bener enggak? Kadangkala kalau supaya kayak tadi minta sepeda, kok gak dijawab-jawab sama Tuhan? Kenapa? Padahal aku udah beriman, sudah berdoa puasa, tapi kok gak dijawab? Kadangkala Tuhan lihat hati kalian. Apakah sepedanya nanti itu buat pamer, aku punya sepeda baru, aku mau olahraga, aku sudah kurus. Nah itu Tuhan yang gak akan jawab. Karena buat apa? Buat menyombongkan diri kalian. Gak boleh, itu Tuhan gak suka. Makanya kalau berdoa itu supaya benar-benar Tuhan jawab, berarti kalian harus sungguh-sungguh. Itu mau dipakai apa? Atau menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Nah, kalau menyenangkan hati Tuhan pasti Tuhan akan jawab semuanya. Nah, yuk sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini ada di dalam Matius pasal yang ke-17. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius 17 ayat yang ke-14 sampai 21. Nah, bunyinya apa? Coba Kak bacain aja ya. Bacain cepat aja. Ketika, Kak Yusuf bacain satu persatu ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Waktu itu, nih mulai ceritanya ya, dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Waktu itu Tuhan Yesus itu lagi ada sama murid-muridnya.
Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak datang. Wah, itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, dia datang nyembah-nyembah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kenapa Pak? Tuhan Yesus tolong anak saya. Kenapa dengan anak Bapak? Tuhan, anak saya itu kadangkala tiba-tiba suka waktu jalan-jalan begini Tuhan. Saya ajak jalan kemana-mana, tiba-tiba dia tuh, anaknya itu kayak namanya sakit ayan. Pernah tahu nggak? Ada yang kalau anak yang suka sakit ayan tuh tiba-tiba mulutnya ini kadang keluar busa. Kalau udah kena panas dia sudah gitu. Nah, itu kayak begitu. Itu berbahaya sekali. Nah, Bapak ini cerita sama Tuhan Yesus. Tolong Pak, tolong Tuhan Yesus sembuhkan anak saya. Saya sudah datang sama murid-murid Tuhan Yesus, tapi anak saya nggak sembuh-sembuh Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita baca selanjutnya nih. Ayat 15 ya, dibaca dulu ya. Tadi 14 kan, sekarang ayat 15. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Yang tadi Bapak itu katakan, Tuhan kasihani anakku Tuhan. Kasihanilah anakku Tuhan, tolong sembuhkan dia. Nah, ia sakit ayan. Dan apa ayat 15 katakan? Dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Padahal sakit sudah dibawa ke murid-murid Tuhan, gak sembuh. Kan murid-murid Tuhan kan berkuasa. Kita bukan cuma murid lah, kita anak-anak Tuhan juga berkuasa. Udah doa-doa, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya dari sakit gigi. Ya, misalnya sakit gigi, sembuhkan saya sakit gigi ini. Gak sembuh-sembuh. Kita datang ke pendeta kita, Kak, ke guru sekolah minggu, Kak, tolong doain saya Kak, gigi saya sakit Kak, di sini Kak, sakit. Kakak sekolah minggu udah doain, gak sembuh-sembuh. Sama ini, murid-muridnya juga, Bapak ini datang ke murid-muridnya, kayak saat bacain lagi. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, waktu Tuhan Yesus dengar, murid-muridku gak bisa menyembuhkan. Kan sudah tak kasih kuasa. Kenapa kuasanya gak dipakai? Atau mungkin murid-muridnya juga, nanti kalau udah disembuhin, si sombong atau itu karena aku. Itu juga gak boleh itu. Seperti itu. Nah, kita lihat apa yang Yesus katakan. Yang Yesus katakan di dalam ayat 17. Nih, perhatikan ayat 17 katakan. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Sudah dibawa sama ke murid-muridnya, gak sembuh kan? Sampai Tuhan juga katakan, bukan Tuhan cuma marah sama murid-murid, tapi Tuhan juga marah sama bapak itu. Kamu sudah bawa, tapi kamu gak percaya. Atau kamu mungkin sudah bawa, tapi kamu ini, sembuh gak ya anakku? Nah itu yang membuat tidak sembuh. Itu yang membuat kita kayak membatasi kuasa Tuhan. Nah, apa yang Tuhan mau ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita berdoa sama Tuhan, ketika kita minta sesuatu sama Tuhan, terus Tuhan menjawabnya. Apa yang itu kita mau, kita minta sama Tuhan? Apa yang kita mau Tuhan lakukan sama kita? Pasti Tuhan akan kerjakan mujizat, Tuhan akan kerjakan kesembuhan. Nah, gimana caranya? Makanya Tuhan bilang, sudah sini bawa anakmu kemari. Bawalah, jalan-jalan ambil anaknya ini dibawa ini. Nah, Yesus kan, tunggu di dalam ayat 18 suruh dibaca. Dengan keras Yesus menegur dia. Waktu anak-anak itu dibawa sudah juga sama bapaknya. Ini loh, Tuhan ini anakku yang suka tiba-tiba sakit ayan. Tiba-tiba gitu kan. Ini dibawa. Akhirnya waktu itu Tuhan Yesus bilang, Tuhan menegur itu. Menegur papanya juga. Menegur anak itu. Bahkan juga menegur iblis atau setan yang ada dalam anak itu. Sehingga nih ayat 18. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun menjadi sembuh. Bapak itu tadi sudah bawa ke muridnya Tuhan Yesus tapi gak sembuh. Dibawa ke Tuhan Yesus dengan harapan bahwa itu percaya bahwa
Yesus sanggup dan Yesus mampu menyembuhkan. Dan benar itu yang terjadi. Anak itu sembuh. Tuhan, ini anakku, ini anakku. Tuhan Yesus menegur itu sama setan yang ada, iblis yang ada di dalam hati anak itu, dalam hidup anak itu. Ditegur, keluar kamu gak berkuasa atas tubuh anak ini. Ya, tiba-tiba anak itu lemes, anak itu terjatuh. Kenapa? Karena dia sudah mengalami kesembuhan. Iblis itu pergi, iblis gak berani. Kenapa? Iblis takut dengan kuasa Tuhan. Nah, Kak Yosafat mau kasih tahu, setiap kita punya kuasa yang luar biasa daripada Tuhan. Jadi gak perlu takut. Kalau kamu sakit gak perlu harus datang ke pendetaku, harus datang ke guruku suamiku. Gak perlu. Kalian punya kuasa. Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan itu untuk menyembuhkan diri sendiri. Dengan cara apa? Harus punya iman. Punya iman yang sungguh supaya doanya kita dijawab sama Tuhan. Supaya permohonan kita dijawab sama Tuhan. Tuhan bisa pakai orang yang biasa-biasa saja untuk menyembuhkan, bahkan untuk menyatakan kuasanya. Kalian tahu nggak? Nih ada contoh. Kalian tahu tentang Musa? Ya, seorang yang nggak pandai bicara, tapi dipakai Tuhan untuk berdiri di hadapan Raja Firaun. Untuk apa? Membawa keluar bangsa apa? Bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir. Musa tadi orang biasa-biasa. Tapi dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, ada juga nih seorang perempuan yang luar biasa. Nah, dia tahu kan? Namanya Esther. Nah, Esther ini dari bukan siapa-siapa diangkat Tuhan menjadi ratu. Dia rakyat biasa tapi akhirnya diangkat Tuhan menjadi ratu. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalian semuanya. Kalian biasa-biasa aja. Kak, aku nggak bisa, aku cuman seperti ini kak. Nggak boleh berkecil hati, nggak boleh seperti itu. Kalian ada ciptaan Tuhan yang istimewa. Kalian ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, kalian adalah anak-anak yang spesial. Dan kalian terlebih punya kuasa yang spesial. Pakai kuasa itu untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kuasa-kuasa iblis itu. Nah, jadi kalau tadi kita udah dengar cerita nih, bahwa Yesus itu sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menunjukkan kuasa yang luar biasa buat kita semuanya. Buat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa. Nah, kayak saat punya sesuatu cerita teladan sedikit nih. Jadi di sini ada seorang anak namanya Diona. Nah, dia ini saat kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mengerjakan dan melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani, belum tentu Tuhan izinkan terjadi, Kak. Kita sudah nyanyi muji Tuhan sungguh-sungguh, tapi kadangkala kita nggak terima, kita nggak ngalami kuasa Tuhan, kita nggak ngalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena kadangkala kita sering kali sombong. Nanti kalau sudah ini jadi sombong kalian jadi suka membanggakan diri sendiri. Wah, aku bisa nih, aku hebat nih, aku bisa doain, aku bisa sembuhin kamu nih. Itu Tuhan gak mau. Nah, makanya hari ini kayak saat mengajak kepada kita semuanya adik-adik. Berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Ya, kenali semua keinginan Tuhan dan jadikan itu sebagai keinginan kalian. Aku mau mengerti kehendak Tuhan. Aku mau mengerti rencana Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih kuasa, kasih Roh Kudus, apa sih yang Tuhan mau aku kerjakan buat Tuhan? Itu cari kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya apapun yang kalian lakukan, ya, jauh dari hawa nafsu dan kedagingan. Karena apa? Karena kita akan memuliakan Tuhan. Jadi gak sembarangan kuasa Tuhan dipakai, tapi kuasa Tuhan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kuasa Tuhan dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini kayak sobat kasih tahu, apapun yang kalian minta di dalam nama Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi ingat, ketika kamu berdoa, jangan lupa terakhir harus katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena nama itu berkuasa.
nama itu menyembuhkan. Nama itu membuat mujizat yang luar biasa. Ya, jadi di dalam nama Yesus jangan lupa itu. Nah, jadi jaga hatimu dengan cara menjaga apa? Perkataanmu, menjaga perbuatanmu, tingkah lakumu, dan ubah kebiasaan buruk menjadi hal-hal yang baik. Agar apa? Kita semua bisa menyatakan kuasa Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Jadi, yuk Kak Yusuf mau ajak kalian untuk membaca di ayat hafalannya. Nah, ayat hafalan minggu ini ada di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Jadi hari ini bahwa kita ini harus punya iman. Kita harus punya iman yang teguh, iman yang benar-benar serius, sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga apa? Ketika kamu bilang, "Hei, gunung ini pindah." Wow, pindah, luar biasa. Bukan sulap, bukan sihir, bukan. Tapi imanmu itu yang membuat gunung itu pindah. Imanmu yang membuat kamu mengalami kuasa Tuhan. Jadi, firman Tuhan hari ini mengajarkan sama kita semuanya. Yuk, kita mau belajar. Pakai kuasa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tapi menyenangkan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan disenangkan, pasti Tuhan akan berikan apa yang kalian perlu dan kalian minta. Dan bahkan yang kalian butuhkan. Ya, jadi kalau kayak tadi, "Kak, saya sudah berdoa lama, sudah kok belum dijawab-jawab." Tidak perlu takut. Mulai sekarang perbaiki doa kalian. Biar kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupanmu. Biar kehendak Tuhan yang jadi ketika Tuhan mau menjawab doa-doa kalian. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus pahami keterbatasan kita. Tapi kita harus maksimalkan apa? Kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, adik-adik semuanya ngerti ya? Jadi kalian semua hari ini, bahkan kemarin waktu kalian percaya, kalian sudah terima kuasa itu. Mulai hari ini pakai kuasa itu. Pakai kuasa itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk membanggakan diri sendiri. Tapi pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, inilah firman Tuhan. Biar jadi berkat buat kalian semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Nah, adik-adik semuanya yang ada seluruh Nusantara tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Berarti sekarang saatnya kita akan mengikuti challenge. Challenge-nya ini jangan lupa ya. Jangan lupa dikirim paling lambat hari Senin. Nah, di mana? Lihat di bawah sini ya. Kirimnya seperti apa? Lihat di bawah sini ya. Ingat challenge itu paling lambat hari
Senin. Oke, yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kita tutup mata kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami berterima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kuasa-Mu yang luar biasa itu akan bekerja dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya, untuk memiliki iman yang teguh. Sehingga setiap doa-doa kami, setiap apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami mampu praktekkan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kuasa-Mu itu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terlebih khususnya buat anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada Tuhan. Kami akan percaya Tuhan memberkati kami semuanya. Dan kiranya Tuhan memberkati Engkau, menyinari Engkau, memberkati Engkau dan melindungi Engkau, menjagai Engkau sepanjang hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian semuanya. Di dalam sekolah kalian, di dalam pendidikan kalian, bahkan dalam rumah tangga, keluarga, orang tua kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kita akhiri ibadah kita hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, oke, adik-adik semuanya kita ucapkan berkat ya Kak ya. Sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. God bless you. Sampai jumpa.